tersungkurlah hidung seseorang ke dalam lumpur kehinaan, lalu celakalah ya, tersungkur ke dalam kehinaan bagi seseorang. Nabi menyebutkan sampai 3 kali. Bertanya, siapa sampai sehina itu? Kata Nabi, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup ketika dia sudah tua, tapi tidak bisa mengantarkannya ke surga. Nah, pada saat orang tua masih sehat, masih memberi dukungan finansial, ketika kita masih sekolah, ketika kita masih kuliah, ketika kita belum menikah, ketika kita atau sudah menikah, sudah berkeluarga, tapi masih dapat bantuan dari orang tua, berbakti tidak sulit. Karena kita masih merasakan kebaikan-kebaikan, rahmat dari kedua orang tua kita. Tapi ketika keduanya tidak memiliki kemampuan apa-apa lagi dan menjadi beban dalam kehidupan, pada saat itu akhlak wafa, akhlak tahu terima kasih inilah, tahu balas budi inilah, tidak lupa dengan kebaikan-kebaikan yang telah lalu itulah yang menjaga seseorang tetap berbakti. Maka untuk menanamkan itu kepada anak, kita harus memberi teladan kepada anak kita bagaimana kita memperlakukan orang tua. Baik. Hal kedua yang penting tentang berbakti kepada orang tua, bagaimana kita menjadikan kesempatan untuk surga kita adalah kedua orang tua kita, adalah kita sadar bahwa ketulusan itu sangat tinggi nilainya dalam Islam. Kenapa orang tua dapat hak besar sekali dalam Islam? Karena mereka memiliki ketulusan. Gak ada orang tua yang bekerja untuk anaknya itu berharap nanti biar anaknya kalau sudah besar membalas jasa-jasanya itu. Tidak ada. Orang tua tidak berpikir sejauh itu. Maka tidak mungkin kita tidak memperhatikan ketulusan yang luar biasa itu. Ada orang tua, ya di antara orang tua kita dulu. Agar kita bisa sekolah, agar kita bisa mendaftar kuliah, pergi dia keluar rumah. Ya, mempertaruhkan rasa malu, cari pinjaman, biar anaknya ini bisa bayar untuk sekolahnya, bisa bayar untuk daftar kuliahnya. Lalu sang anak ketika sudah kuliah tidak memperhatikan ya baktinya kepada kedua orang tua, tidak belajar dengan baik, menyia-nyiakan segala kesulitan-kesulitan kedua orang tua kita. Bayangkan bagaimana ketulusan yang luar biasa dan tanpa syarat dari kedua orang tua itu. Maka manusia yang paling tidak tahu diri adalah manusia yang tidak dapat membalas ketulusan yang luar biasa bagi kedua orang tua kita. Teman-teman sekalian, kalau kita tidak membalas kebaikan dari orang lain, ya, karena Anda bisa saja Anda curiga karena ini ada maunya, walaupun tidak boleh suuzon ya, tapi ada terbersit di dalam diri kita, ini ada maunya, ini karena begini, ini karena begitu. Tapi kamu tidak akan pernah dapati itu kepada kedua orang tuamu. Gak mungkin orang tuamu mengharapkan keuntungan ketika melakukan kebaikan-kebaikan kepada dirimu. Tingginya nilai ketulusan di dalam Islam. Yang pertama tadi apa? Pentingnya akhlak al-wafa dan memberikan keteladanan kepada anak kita. Yang kedua tadi adalah ketulusan. Yang ketiga, berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua adalah di dalam Islam, mohon diperhatikan, di dalam Islam, Allah tidak mungkin membuat satu aturan antar dua pihak, ya. Allah tidak mungkin membuat satu aturan dalam sebuah hubungan antar dua pihak yang satu pihak berpotensi untuk menzalimi pihak yang lain. Itu kehujanan nggak, nak? Kehujanan nggak? Kehujan. Allah Subhanahu wa taala mengatur hubungan antar suami istri. Istri wajib taat kepada suami. Kewajiban istri kepada suami sangat besar. Tetapi Allah mengatur hubungan suami istri ini tidak menimbulkan potensi bagi suami untuk berbuat zalim kepada istrinya. Boleh suami berkata, "Oi, kamu harus berbakti kepadaku, aku ini haknya besar sekali." Tidak.
Di dalam Islam tidak mungkin Allah mengatur satu hubungan yang satu pihak berpotensi untuk menzalimi pihak yang lain. Setiap hubungan yang diatur di dalam Islam, jika dia memiliki hak yang besar, maka dia memiliki kewajiban yang besar. Kenapa suami memiliki hak yang besar dari istrinya? Karena dia memiliki kewajiban yang besar kepada istrinya. Mengapa orang tua memiliki hak yang besar dari anak-anaknya? Karena orang tua memiliki kewajiban yang besar kepada anak-anaknya. Maka sebagaimana ada istilah istri durhaka, maka ada pula istilah suami durhaka. Sebagaimana ada istilah Putus Terputus kayaknya. Ustaz. Putus Pak Ustaz. orang tua Anda. Sebab berbakti dimensinya sampai nanti kedua orang tua kita telah wafat. Ya, ini hal yang ketiga. Tidak ada hubungan di dalam Islam ini yang diatur berpotensi untuk satu pihak dapat menzalimi pihak yang lain. Kemudian sekarang kita akan lihat beberapa keutamaan dari berbakti kepada orang tua sebelum surga. Jadi nanti kita bicara tentang surga. Kita bicara apa saja. Putus lagi ya. Beberapa hal yang menjadi undang-undang kehidupan dapat berlaku pada diri kita hari ini sebagaimana berlaku pada umat terdahulu. Jadi di antara cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal ciptaannya. Yang kedua, cara kita mengenal Allah adalah dengan cara mengenal kerja Allah. Bagaimana Allah memperlakukan umat terdahulu. Bagaimana lakukan orang yang beriman secara yakin kepada Allah. Allah dapat menyelamatkan Musa dari kepungan Fir'aun dengan membelah lautan. Allah dapat menyelamatkan Yunus dengan memuntahkan kembali ya dari dalam perut ikan karena kekuatan istighfar, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dapat berlaku pada manusia sampai nanti hari kiamat. Karena tidak mungkin ada cerita dari Al-Qur'an dan dari hadis kecuali untuk memberitahu bahwa hukum yang sama juga dapat berlaku bagi manusia sampai nanti hari kiamat. Tentang bakti kepada orang tua ini, kita tahu sebuah hadis panjang dari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang 3 orang yang terkepung di dalam sebuah gua, lalu kemudian tanahnya longsor, ada batu besar yang menutupi mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari situ. Maka berkatalah salah seorang dari mereka, kita harus berdoa dengan berwasilah pada satu amal andalan kita masing-masing. Hanya itu yang dapat membuat kita ini keluar dari kesulitan dan persoalan kita pada hari ini. Maka berdoalah orang pertama. Allahumma innahu kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, aku punya 2 orang tua. Sudah tua, sudah lemah sekali. Ya. Dan tapi dia tinggal bersamaku dan keluargaku. Aku setiap hari membawa perahan susu untuk keluargaku. Aku berikan minum pertama-tama kepada kedua orang tuaku dulu. Aku tidak batasi. Aku berikan, biarkan kedua orang tuaku kenyang dulu, minum sesuka hati mereka. Jika sudah selesai, baru aku berikan sisanya itu kepada anak dan istriku. Pernah suatu hari, karena pekerjaan, aku baru bisa pulang ke rumah sudah malam. Seperti biasa, aku memeras susu ya hewan ternakku. Lalu aku bawa ke rumah. Ketika aku pulang, kedua orang tuaku itu sudah tidur. Maka aku tidak enak. Tidak mau mengganggu istirahat mereka.
aku tunggu mereka sampai terbangun. Dan aku tidak berikan susuku ini kepada anak-anakku padahal mereka merengek-rengek, menangis karena kehausan. Sampai pagi kedua orang tuaku tertidur. Dan aku biarkan anak-anakku merengek sepanjang malam. Ketika mereka sudah bangun, baru aku berikan susu kepada keduanya. Sisa dari mereka minum, baru aku berikan kepada anak dan istriku. Jika ini kulakukan benar-benar ikhlas tulus kepada Engkau ya Allah, maka bukalah ya kesulitan kami hari ini. Maka bergeserlah batu, ya, sebagian batu yang menutup pintu gua itu. Teman-teman sekalian, kisah ini yang bercerita adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi setiap mengisahkan sesuatu tidak mungkin tanpa maksud. Nabi ingin mengatakan, jika sekiranya engkau berada dalam satu persoalan berat, kamu nggak tahu bagaimana cara jalan keluar yang baik untuk itu, tolong ingat kedua orang tuamu. Telepon, dia butuh apa, kirimkan apa yang dia butuhkan, atau jenguk pergi melihat kepada dia. Insya Allah, niatkan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk baktimu kepada kedua orang tua. Allah akan mencarikan solusi seberat apapun, sebuntu apapun persoalan yang sedang kamu hadapi. Hadis riwayat Bukhari ini demi Allah berlaku pada situasi yang sama, walaupun dalam warna yang berbeda di setiap zamannya. Bakti kepada kedua orang tuamu sebelum berkhasiat surga nanti di akhirat, dia juga menjadikan solusi pada hal-hal yang menurut logikamu tidak mungkin ada solusinya. Inilah kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui. Lalu faidah kedua, berbakti kepada orang tua. Ini seperti jihad di jalan Allah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayyul amal, ya hadis riwayat Bukhari juga, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya. Kenapa salat? Salat adalah simbol hak Allah bagi makhluknya. Kalau seseorang sudah melaksanakan hak Allah berupa salat, maka akan mudah baginya untuk menunaikan hak-hak Allah yang lainnya. Kemudian Abdullah bin birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian aku bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ya. Jadi apa urutannya? Salat pada waktunya. Jadi memang hadis yaitu seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Nasai disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi berkata kepada dia, kalau orang tuamu mengizinkan, kamu boleh datang. Kalau tidak, maka kamu tetap harus bersama kedua orang tuamu. Falzimha fa innal jannata inda rijliha. Sesungguhnya surga ada di kaki ibumu. Jadi makna yang serupa dengan hadis yang banyak beredar di kita, ternyata itu adalah hadis yang lemah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apalagi keutamaan kita memperhatikan bagaimana sih kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kita harus tahu bahwa sebab diampunkannya dosa dan Allah hapus kesalahan-kesalahan kita yang banyak di dunia ini, di antaranya melalui jalur berbakti kepada kedua orang tua. Ya, seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu an bercerita, ada seorang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata begini. Ini menarik ini hadisnya.
Inni asabtu dzamban 'aziman. Fahalli min taubah. Orang ini berkonsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini terjatuh dalam satu dosa besar. Apakah aku harus bertaubat ya Rasulullah? Bagaimana caranya aku bertaubat? Lalu Nabi menjawab, hallaka min ummin? Kamu punya ibu apa tidak? Qala la. Tidak, aku tidak punya ibu. Lalu Nabi berkata, hallaka min khalah? Kamu punya enggak bibi? Saudara kandung dari ibumu. Dia berkata, na'am, iya, aku punya. Fabirraha, kata Nabi. Kamu berbakti kepada tantemu, kamu berbakti kepada saudara ibumu yang perempuan, itu bagian dari caramu untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Imam Albani. Jadi saking besarnya hak ibu, kalau ibu tidak ada lagi karena sudah wafat, maka yang menggantikan hak ibu untuk mendapat bakti dari kita adalah tante kita, bibi kita, saudara dari ibu kita yang perempuan. Dan itu bermanfaat untuk dapat menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang telah kita lakukan. Jika kita merasa diri kita ini banyak kemaksiatan, jika kita merasa diri kita ini banyak sekali dosanya, jalan yang paling ampuh untuk dapat mendatangkan taubat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika kecuali orang yang bertaubat dan melakukan amal saleh, maka mereka itu Allah ganti, Allah ubah keburukan-keburukan mereka itu menjadi kebaikan. Bukan cuma Allah hapus dosa-dosa dan keburukannya, tapi Allah justru menggantikan keburukan-keburukan itu menjadi kebaikan-kebaikan. Ya, nah, ini yang luar biasa. Bagaimana keajaiban berbakti kepada ibu, bahkan kalau ibu tidak ada, maka haknya ada pada saudara perempuan ibu sebagai penghapus dosa, juga sebagai solusi bagi setiap keburukan-keburukan yang kita dapatkan, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga tadi apa? Dia adalah amal yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat, berbakti kepada kedua orang tua, lalu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah surga kita. Ya, apa yang tadi kita sampaikan, seseorang tidak diizinkan berjihad oleh ibunya, maka cukup dia berbakti kepada ibunya, maka surga ada di kaki ibunya. Kemudian jika seorang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dia akan jatuh dalam kehinaan, baik di dunia atau di akhirat. Ya, hadis tentang surga berkenaan dengan bakti kepada kedua orang tua ini adalah hadis dari Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fahafiz 'alal babi aw dayya. Sesungguhnya orang tua adalah pintu masuk yang paling tengah untuk surga. Pintu masuk surga yang paling tengah adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kamu mau, maka kamu dapat menjaga pintu itu. Tapi kalau kamu mau, kamu dapat mengabaikannya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang menarik dari berbakti kepada kedua orang tua ini adalah satu kenyataan. Kalau orang tua kita kafir, kalau orang tua kita tidak baik, kalau orang tua kita masih banyak melakukan Mana Mas? Putus ya Pak Dores ya. agar Allah mengampuni dosanya dan mengasihinya
Ya, mohon maaf tadi terputus. Bisa jadi teman-teman sekalian, doa kita kepada orang tua kita itu adalah secara fisik. Mohon jangan pernah lupa dalam setiap sholatmu ada satu sujud yang engkau khususkan untuk mendoakan kedua orang tuamu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena bisa jadi bentuk baktimu yang lain, memberi materi, memberi pengabdian, menolongnya suatu mungkin kurang. Tapi kamu dapat menutupinya dengan doa kepada kedua orang tuamu. Jadi doa adalah bahasa yang paling universal dalam berbakti kepada orang tua. Baik orang tua kita itu kafir atau muslim, baik atau buruk, dalam kebenaran atau dalam kesesatan, doakan kedua orang tua kita. Kalau dia berada dalam keimanan, maka doakan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Kalau dia berada dalam kesyirikan dan kekufuran, maka berdoalah agar Allah memberinya hidayah, husnul khatimah. Akhir hayatnya dia sempat untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk bakti kepada kedua orang tua kita. Ya, saya pikir ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ada waktu sekitar 8 menit lagi kita bisa gunakan untuk tanya jawab dan diskusi insya Allah. Kalau khairan Ustaz, ada beberapa ini, ada satu pertanyaan ini nampaknya. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Fatihah dan sedekah yang diberikan untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, Ustaz. Baik. Teman-teman sekalian, anak itu adalah kasbul walidain, hasil usaha kedua orang tua. Maksudnya apa? Sebab keberadaan seorang anak di bumi itu adalah hasil usaha kedua orang tua. Allah menciptakan kita ini melalui pernikahan mereka, melalui rahim mereka, ya, melalui bibit sperma mereka, ya, kedua orang tua kita itu, lalu kita lahir. Kemudian kita besar itu karena orang tua yang mengurus kita. Kita berpendidikan, kita memperoleh ilmu pada hari ini, orang tua kita lah yang berperan, berjasa mengajarkan kita atau menyerahkan kita kepada sekolah itu. Maka anak adalah bagian dari usaha orang tua. Seorang mengadu kepada Nabi bahwa ayahnya mengambil harta dia. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik dua orang tuamu. Apa arti milik? Artinya apapun yang dihasilkan oleh kita otomatis sampai kepada kedua orang tua. Tidak perlu kita niatkan. Setiap kali kita mengucapkan Al-Fatihah, setiap kali kita mengaji, setiap kali kita berinfak, bersedekah, pasti pahalanya secara otomatis sampai kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kita milik dia. Ya, kita memiliki sebuah perusahaan. Perusahaan itu milik siapa? Milik kita. Maka otomatis segala keuntungan, segala kegiatan bisnis yang menguntungkan kembalinya kepada kita karena kita pemilik perusahaan. Begitu juga seorang anak bagi kedua orang tuanya. Baik. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin yang akan bertanya. Silakan yang mau bertanya langsung, Masya Allah. Ini masih anggota lama lah ya, Insya Allah. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya langsung bisa langsung membuka mute-nya dan videonya, silakan. Ya, silakan Bapak, Pak Tri, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih waktu yang diberikan. Waalaikumsalam. Mungkin bisa lebih dekat sedikit mikrofonnya Bapak, maaf. Pak Ustaz, dengan kita tidak bebas dulu gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita juga harus menjadi orang tua pada saat kondisi saat ini. Sehingga yang bagaimana sebaiknya kita tetap selalu menghormati orang tua, selalu diperlakukan orang tua, walaupun jauh. Gitu. Bapak mohon maaf banget, saya nggak jelas suaranya, nggak tahu. Ustadz Tino bisa diulang nggak Ustadz? Kurang jelas Ustadz suaranya. Pak Tri mohon untuk mengulang Pak. Suaranya pecah-pecah Pak, mungkin mic-nya atau kalau Bapak pakai yang eksternal dibuka aja pakai yang dari perangkatnya mungkin.
Gitu. Atau bisa diketik Bapak kalau memang nggak jelas, mohon maaf banget. Assalamualaikum. Jelas nggak ini Ya. Pak? Ya, lebih jelas, Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Sorry, maaf Pak Ustadz. Tadi saya gunakan mic juga untuk bluetooth-nya. Saya lepas bluetooth. Baik. Ya Pak Baik. Ustadz, dalam kondisi saat ini yang pandemi ini kan kita mungkin dalam hal untuk bertemu orang tua itu mungkin sangat kita batasin, bahkan untuk melindungi orang tua supaya tidak tertular dan lain-lain. Bagaimana sebaiknya untuk agar kita tetap selalu selalu silaturahmi dengan orang tua kita gitu Pak Ustadz. Karena kondisi saat ini tentunya sangat berbeda. Karena saya juga berpikir juga, waduh, sebenarnya kita kangen sekali gitu ya ketemu orang tua, tapi kondisi saat ini nggak bisa, Ustaz. Iya. Pak Tri, orang tuanya di mana? Maaf. Ya, di Jawa Timur, Ustaz. Masya Allah. Iya. Teman-teman sekalian, memang di dalam kaidah agama, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara menyeluruh, maka jangan tinggalkan sebagian yang kita bisa itu. Jadi kalau memang tidak bisa berjumpa secara fisik, maka usahakanlah kita tetap terhubung kepada kedua orang tua kita. Ada kebaikan-kebaikan yang dapat dirasakan kedua orang tua kita akan kehadiran kita. Misalnya dengan menelponnya, dengan video call, dengan punya saudara kita yang di sana misalnya, atau mengirim makanan, hadiah, atau kiriman biasa kepada kedua orang tua, itu kita bisa lakukan. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa melakukan dengan cara yang lebih maksimal, maka lakukanlah. Ya, misalnya kita bisa mengusahakan izin cuti misalnya beberapa hari, lalu kita mampu untuk tes swab misalnya bagi kita, lalu kita dapat memastikan diri kita ini insya Allah aman dari wabah penyakit, kita jenguklah kedua orang tua kita. Karena kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Gitu. Kalau saya begitu Pak, ya saya swab suami istri gitu, anak-anak saya di rumah insya Allah sehat semua. Insya Allah kalau kita sehat-sehat, saya nggak swab semuanya, biayanya mahal sekali gitu. Saya swab suami istri, lalu saya pulang. Saya pulang ini ke Jambi loh ya, nyebrang. Tapi saya nggak berani naik pesawat, nanti kenanya di situ, kasihan orang tua. Maka kami naik mobil sekeluarga, saya nyetir sendiri, ya 20 jam kita nyetir sampai ke Jambi itu. Saya sempatkan begitu, karena orang tua kadang dengan kehadiran fisik itu begitu, ya dia butuh itu, dia butuh tetap melihat anaknya, yang hal-hal yang seperti itu. Kalau kita merasa aman dari wabah dengan cara seperti itu tadi, atau memang nggak perlu swab, kalau memang Bapak sudah karantina di rumah, tidak berhubungan dengan orang lain, tidak ada keluhan apapun, insya Allah sehat, bismillah, ya, bahwa pandemi ini kita harus menjaga diri kita semaksimal mungkin. Tapi ketahuilah, kena apa tidaknya seseorang itu bukan karena pandainya kita menjaga diri, bukan. Tapi memang sudah Allah tetapkan mana hamba-hambanya yang diuji oleh pandemi itu. Jadi kita harus menjaga diri sebaik mungkin, gunakan protokol kesehatan sebaik mungkin, tapi ingat, segala yang menimpa kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang enak banget ke Jawa Timur lagi, Masya Allah. Berapa jam? 9 jam ya, Pak Tri? Ya kira-kira kalau lewat tol sekarang itu sekitar ya 12 jam lah santainya itu ya. Oh, 12 jam, Masya Allah. Baik. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang tua juga sehat. Pak Tri. Ini doakan semoga orang tua disehatkan selalu Pak Tri. Amin. Dan semoga hubungan tetap akan akan baik terus. Mungkin juga bisa lewat video call ya Pak, tiap hari, tiap minggu atau tiap hari mungkin gitu. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan lain. Amalan atau ibadah apa saja yang biasa dikirim atau disampaikan ke orang tua yang sudah meninggal? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sekali lagi saya ulangi. Pertama, apapun amalan kita itu otomatis sampai kepada kedua orang tua kita itu. Tanpa kita niatkan. Kita sholat, kita sedekah, kita baca Quran. Pahalanya ngalir ke kita, ngalir kedua orang tua kita juga. Kenapa? Karena kita bisa seperti ini sekarang, jasa kedua orang tua kita juga. Ya.
yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi SAW adalah mendoakan kedua orang tua. Jadi ketika dia sudah wafat kita doakan. Karena itu bagian dari jariyah kedua orang tua kita. Apabila mati seorang anak Adam, ya keturunan Adam, maka akan terputus segala sesuatu kecuali 3 perkara. Yang pertama, yang salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Teman-teman sekalian mohon diperhatikan kalimat soleh pada hadis itu bukan syarat, bukan. Saya merasa diri saya belum soleh, Ustaz. Nyampe nggak amalan saya? Nyampe nggak doa saya kepada kedua orang tua? Soleh di hadis itu bukan syarat. Tapi Nabi menyebut sifat. Karena biasanya orang yang mendoakan kedua orang tua itu adalah anak yang soleh. Tapi bukan syarat. Doa seorang anak kepada orang tuanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi menyebutkan doa anak yang soleh karena biasanya yang mendoakan kedua orang tua adalah anak yang soleh. Gitu. Taib, Ustadz, ini ada pertanyaan, mohon maaf ini dari PT Indonesia Power, Pak Anikwa ya. Apakah berlaku sama untuk ibu bapak mertua, Ustadz? Oke, baik. Yang dimaksud berbakti kepada kedua orang tua dengan hak yang sangat besar setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bakti kepada orang tua kandung kita. Tetapi kita menghormati dan berbakti kepada bapak dan ibu mertua juga besar pahalanya, besar hak keduanya, tapi dalam bab lain. Apa babnya? Pertama, bentuk cinta kita kepada pasangan kita. Yang kedua, bentuk terima kasih kita kepada ayah dan ibu mertua kita. Karena telah diizinkan menikah dengan anaknya. Kemudian karena telah membesarkan dan mendidik putranya atau putrinya sehingga dapat menjalin kebahagiaan dalam rumah tangga dengan kita. Yang ketiga adalah bentuk penghormatan kita kepada istri atau kepada suami kita. Bahwa dengan memberikan dia kelapangan waktu, membantunya dalam urusan materi, agar dia dapat berbakti kepada kedua orang tua, berarti kita memudahkan jalan pasangan kita itu untuk memperoleh surga. Sehingga nanti insya Allah kita juga akan memperoleh itu. Karena apa? Masuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita membantu memudahkan pasangan kita untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, kita dapat pahala yang sama karena kita ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Albir di situ adalah baik kepada sesama makhluk, at-taqwa adalah baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan lagi saat kita batasi, ada 2 pertanyaan lagi. Silakan, ini udah jam 1 lewat, silakan. Iya, 2 lagi saat ya kita batasi sampai siap, insya Allah. Ini izin bertanya, apakah sebuah hadis yang Abu Hurairah riwayatkan dari Rasulullah ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang berdoa bagi orang tuanya. Terkait hal tersebut, bagaimana jika doa untuk orang tua dilakukan oleh orang lain? Itu satu, Ustaz. Kemudian pertanyaan satunya lagi adalah, kita mungkin sepakat kesuksesan kita juga bagian dari kedua orang tua kita yang sangat mustajab. Atau kesuksesan kita adalah doa dari orang tua kita yang sangat mustajab. Yang ditanyakan, apabila orang tua sudah wafat, kepada siapakah kita minta didoakan, Ustaz? Yang setara dengan doa orang tua kita. Silakan Ustaz, dan nanti insya Allah ini adalah terakhir ya. Silakan kepada Ustaz. Baik. Pertama, doa itu sangat umum, menyeluruh. Hadis ini berbicara tentang satu investasi besar di dunia. Ketika seseorang meninggal, lalu ada ilmu yang bermanfaat yang dia wariskan, atau ada wakaf harta sekecil apapun itu. Makanya teman-teman sekalian, jangan pernah wafat kecuali ada satu yang telah kita tinggalkan dalam bentuk materi. Entah satu sak semen untuk masjid, entah beberapa petak mebel untuk lantainya dan seterusnya, atau sumur umum atau MCK atau apapun untuk fasilitas umum. Harus ada itu ya. Nah, kemudian atau anak soleh. Karena apapun yang dilakukan oleh anak soleh itu langsung kita dapatkan ketika nanti kita sudah ada. Adapun doa, maka dia tidak terbatas karena ada keterangan-keterangan lain
seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain tidak akan ditolak doa-doanya. Jadi ketika kita mendoakan orang tua siapapun, bukan orang tua kita sendiri, maka itu akan sampai ke kita. Bahkan malaikat akan berdoa dan berkata, walaka mithlu dzalik. Bagimu adalah kebaikan yang serupa. Jadi doa kita pasti akan sampai kepada orang muslim, apalagi setelah dia wafat. Karena kita berarti memang tulus, tidak mengharapkan doa balasan, tidak mengharapkan kebaikan bagi dia, tapi benar-benar karena tulus di dalam hati kita itu. Maka sampai doanya. Pertanyaan yang kedua adalah, doa siapa yang paling didengarkan setara dengan doa orang tua? Teman-teman sekalian, begini loh. Kita minta doa dari orang tua itu karena memang ada hadis Nabi, doa orang tua kepada Allah untuk anaknya itu tidak mungkin bisa ditolak. Maka kita minta kepada kedua orang tua. Tapi jangan sampai hadis ini membuat kita merasa bahwa kita butuh orang lain untuk menjadi perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak bilang, katakan ya Muhammad aku dekat. Tidak. Allah ingin jawab langsung. Ya, pada perkara-perkara lain Allah selalu perintahkan Nabi yang menjawab. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang minuman keras. Bertanya kepadamu tentang minuman keras. Allah jawab, Muhammad kamu bilang minuman keras itu begini. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Muhammad kamu jawab. Mereka bertanya tentang wanita haid. Muhammad kamu jawab. Mereka bertanya tentang aku. Allah singkirkan Nabi. Allah langsung berbicara kepada kita. Aku ini dekat, kata Allah. Nggak perlu. Bahkan perantara Rasul pun tidak perlu. Kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa diijabah tergantung seberapa yakin kita akan dekatnya Allah, kebaikan Allah, dan istijabahnya doa kita ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang kita minta itu adalah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Qarib, Maha Dekat, dan Maha Pemalu. Yang Nabi sebutkan, Allah Maha Malu kepada dua tangan lemah yang mengadah kepadanya, lalu kembali dengan sia-sia. Berdoalah kepada Allah tanpa perantara siapapun, karena itu adalah tauhid yang sebenarnya. Ini yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, ya. Ustadz Dino, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustadz atas segala nasihat dan tausiahnya yang diberikan untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kita bisa mengamalkan untuk kita terus berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama mereka yang masih hidup. Dan selalu kita doakan bagi mereka yang meninggal dunia. Dan kita semua semoga berharap kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin, bersama dengan kedua orang tua kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilapan. Mari kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih atas segala perhatian dan dukungan untuk MT Anur untuk terus mengadakan kegiatan yang semisal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah Pak Budi ini di mana ini? Jazakallah khair. Oh baiklah ya. Semoga sehat semuanya. Ada yang di pantai ini, Masya Allah. Masjid An-Nur udah pakai buat sholat 5 waktu ya? Sudah, Ustaz. Wah, ada Pak Gugun, Masya Allah. Insya Allah sehat semuanya, Insya Allah. Cepat normal keadaan dan saya bisa kembali berkunjung ke bapak-bapak semuanya insya Allah. Ustadz Tino nanti bisa dikirimkan ya foto masjid. Saya mau lihat gimana penampakan Masjid An-Nur sekarang. Siap, Ustaz. Siap. Cakep, Ustaz. Masya Allah. Baik, baik. Semuanya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.